Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Rina Rialita Lowe, peserta Latsar CPNS 2023, Kabupaten Nia Selatan, Angkatan 11, Kelompok 4, dengan nomor absen 34. Pada video ini, saya akan kembali melanjutkan memaparkan tentang core values ASN berakhlak, yaitu tentang konsep harmonisasi serta implementasinya dalam aksi nyata. Tugas ini diberikan oleh Ibu Widya Suara kami, yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST, MKes, yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Mari kita simak videonya. Salah satu penerapan konsep harmonisasi karena adanya perbedaan. Pada pembahasan ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Seperti yang kita tahu, Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesenian, kedua, religi, ketiga, sistem pengetahuan, keempat, organisasi sosial, kelima, sistem ekonomi, keenam, sistem teknologi, dan yang terakhir, bahasa. Pada keanekaragaman ini juga menjadi tantangan bagi ASN. Apa saja sih potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN? Berikut beberapa potensi tantangan yang muncul dan dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Keempat, perlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. Kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. Ketujuh, menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Dan yang terakhir, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Lantas, bagaimana core value konsep harmonisasi berperan dalam keanekaragaman? Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, pertama-tama kita perlu tahu apa arti dari harmonisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dan tulisan kata harmonis bersangkut paut dengan harmoni atau seia sekata. Memperhatikan aspek filosofis dari kata pengertian harmonis dapat diibaratkan suatu aliran dalam seni musik yang membicarakan tentang hubungan antara nada satu dengan nada lainnya. Analogi yang sama dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diterapkan pada hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara anggota masyarakat. Pola ini disebut juga dengan pola integritas. Jadi, harmonis ialah saling peduli dan menghargai perbedaan. Ada 3 indikator core value konsep harmonis antara lain: menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, bagaimana perwujudan perilaku dari harmonisasi? Yaitu yang pertama,
berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Kedua, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan stakeholder. Ketiga, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Keempat, membantu orang lain dengan responsif. Kelima, memberikan solusi dan atau informasi sesuai kewenangan. Keenam, menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan netral. Ketujuh, berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan sopan, dan menjunjung tinggi etika menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Pentingnya bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan dan keharmonisasi lingkungan kerja mendorong atau memotivasi ASN untuk lebih produktif dalam bekerja. Sekarang, kita akan melihat bagaimana implementasi dari salah satu panduan perilaku core value harmonisasi melalui video berikut ini. Pada video ini merupakan implementasi dari panduan perilaku harmonisasi, di mana pada aksi tersebut menjelaskan kondisi sudah menunjukkan jam makan istirahat dan teman kerja saya masih melakukan pekerjaan, sehingga saya lebih memilih makan siang di tempat lain sehingga suasana kerja masih kondusif. Demikian video penjelasan konsep harmonisasi serta implementasinya dalam aksi nyata di instansi saya bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.